perlu diketahui oleh masyarakat berkaitan dengan hukum pemilu. Memang banyak hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi pelanggaran pemilu itu tidak saja pelanggaran dugaan pidana pemilu, tetapi ada pelanggaran administrasi, ada pelanggaran berkaitan dengan sengketa. Nah, hal-hal tersebut menjadi bagian dan menjadi kewenangan Bawaslu untuk menangani. Misalnya, atau kita umpamakan apa yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu adalah pelanggaran sesuatu yang karena prosedural dilakukan oleh peserta pemilu, juga ketika dia mendaftar ke KPU dan KPU barangkali lalai atau mengabaikan, tidak memberikan prosedur sebagaimana pengaturan yang baik, dan ketika dalam prosesnya tersebut peserta pemilu dirugikan atau dinyatakan tidak memenuhi syarat secara administratif, maka peserta pemilu tadi dapat laporkan ke Bawaslu. Ini dalam kategori pelanggaran administrasi. Beda hal ketika ada pelanggaran yang bersifat dugaan pelanggaran pemilu. Ini hal-hal yang berkaitan dengan ketika baik peserta pemilu, masyarakat. Satu contoh, ketika dalam masa kampanye peserta pemilu melakukan kegiatan politik uang dengan sengaja mengajak dan memberikan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih dirinya dengan memberikan sesuatu nilai yang memiliki harga, baik itu berupa benda atau barang atau uang. Nah, ini kategori dimaksud dengan pelanggaran dugaan pidana pemilu, dan itu pun menjadi kewenangan Bawaslu untuk diterima, ditindaklanjuti, diproses dalam sentra gakumdu, sehingga nanti akan dilakukan pendalaman lebih lanjut apakah perbuatan tersebut masuk pada dalam unsur formil dan memasuk unsur material, sehingga satu orang atau peserta atau seseorang yang diduga melakukan perbuatan pidana pemilu dapat ditindaklanjuti kepada proses hukum selanjutnya. Nah, itulah kira-kira informasi berkaitan dengan hukum pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu sebagaimana ketentuan di dalam pasal 94 ayat 1, ayat 2, ayat 3 di dalam Undang-Undang 7/2011 tentang pemilu. Muncul yang namanya tahapan kampanye atau masa kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Nah, Abang sebagai tokoh masyarakat, sebagai bagian dari masyarakat, ketika ada kampanye, apa yang Abang kira-kira ketahui dan Abang ketemui di lapangan? Seperti biasa, kalau masa-masa pemilu itu memang sangat sensitif sekali. Bahkan kita ketahui bersama itu pengkondisian masyarakat, ya, sehingga bagaimana dia melaksanakan pemilu itu atau pelaksana pemilu itu dengan pesertanya itu dia mempunyai dan meraih suara yang cukup signifikan, yaitu diantaranya dengan mungkin koordinasi beberapa agen-agen dari mereka untuk kondisian dalam hal peraihan suara terbanyak, yaitu dengan koordinasi kecil dari tingkat RT, mungkin dengan tetangga, yaitu dengan pembagian pamflet, kartu nama, bahkan mungkin ada beberapa sedikit oleh-oleh atau buah tangan. Ya mungkin jumlahnya tidak begitu besar, namun bagi masyarakat umum itu dengan nilai seperti itu mereka merasa dihargai, ya. Dan mereka juga cukup mendapat penghargaan dari beberapa elemen atau peserta pemilu dari satu golongan. Jadi hal ini sebenarnya adalah salah satu pelanggaran dari kampanye, tapi bagaimana juga masyarakat itu menolak dengan ajakan-ajakan seperti itu yang pada saat itu mereka berikan, saat itu mereka sementara mereka terima, walaupun pada akhirnya mereka itu
tidak memilih dari ajakan seseorang itu. Nah, di situ yang kita pertanyakan dan di situ yang kita ragukan, kenapa masyarakat itu masih ada yang seperti itu.